Pidato indah setelah jamuan malam senilai 1 miliar dolar. Ketika suatu petang, tanggal 12 Desember 1900, sekitar 80 tokoh keuangan berkumpul di balai resepsi University Club di First Avenue untuk menghormati seorang muda nun jauh dari barat. Tidak sampai selusin dari tamu-tamu tersebut menyadari bahwa mereka akan menyaksikan episode terpenting dalam sejarah industri Amerika. J. Edward Simmons dan Charles Stewart Smith yang sangat berterima kasih atas sambutan mewah yang mereka terima dari Charles Schwab selama sebuah kunjungan ke Pittsburgh, mengatur sebuah jamuan makan malam untuk memperkenalkan pengusaha baja berumur 38 tahun tersebut kepada masyarakat perbankan di daerah timur. Tetapi mereka tak mengira ia akan memukau hadirin. Sebelumnya, mereka sudah memperingatkan orang muda tadi bahwa orang-orang dari New York tersebut tidak suka mendengar pidato dan bahwa jika ia tidak ingin membuat bosan keluarga Stillman, Harriman, dan Vanderbilt, sebaiknya ia cukup berbasa-basi selama 15 atau 20 menit saja lalu mundur. Bahkan John Pittman Morgan yang duduk di samping kanan Schwab sebagai salah satu tokoh dalam masyarakat tersebut hanya akan memberi sambutan singkat. Maka sejauh yang pers dan masyarakat tahu, hanya sedikit yang dibahas di sana sehingga tidak dapat dicetak pada surat kabar terbitan esok. Jadi, kedua tuan rumah dan tamu-tamu terhormat mereka menyantap 7 atau 8 jenis hidangan. Sedikit sekali terjadi percakapan dan jikapun ada, sangatlah terkendali. Hanya beberapa bankir dan pialang yang pernah bertemu Schwab, yang karirnya berkembang sepanjang bank-bank di Monongahela, dan tidak seorang pun kenal dirinya dengan baik. Akan tetapi, sebelum petang berakhir, mereka dan juragan uang Morgan tersihir. Dan bayi seharga 1 miliar dolar United States Steel Corporation pun lahir. Mungkin yang disesalkan untuk kepentingan sejarah adalah tidak dibuatnya rekaman pidato Charles Schwab tersebut. Ia mengulangi sebagian pidato itu beberapa hari berikutnya dalam pertemuan serupa dengan para bankir dari Chicago. Setelah itu, ketika pemerintah mengajukan gugatan pembubaran Steel Trust, ia memberikan versinya sendiri dari kursi saksi, ucapan yang mendorong Morgan masuk ke hiruk-pikuk aktivitas keuangan. Mungkin pidato tersebut terdengar akrab, meskipun tata bahasanya sangat kacau, karena keindahan bahasa tidak pernah mengganggu Schwab, penuh dengan epigram dan bumbu. Meskipun begitu, pidato tersebut memiliki kekuatan dan efek luar biasa terhadap sekitar 5 miliar dolar modal yang terkumpul dalam jamuan tersebut. Setelah acara selesai dan orang-orang tersebut masih tersihir, meski Schwab telah berbicara selama 90 menit, Morgan menggiring sang orator ke ceruk jendela di mana dengan kaki terjuntai ke bawah karena tempat duduk yang tidak nyaman, mereka berbicara sekitar 1 jam lebih. Sihir kepribadian Schwab diaktifkan dengan kekuatan penuh, tetapi yang jauh lebih penting dan langgeng adalah program skala besar dan jelas terencana yang ia tawarkan untuk membesarkan Steel. Sudah banyak yang berusaha menarik Morgan untuk mendirikan sebuah perusahaan baja gabungan meniru pola kombinasi biskuit, kawat dan hub, gula, karet, whisky, minyak, atau permen karet. John W. Gates, sang penjudi, pernah menawarkan hal itu. Tetapi Morgan tidak mempercayainya. Moore bersaudara, Bill dan Jim, pialang saham asal Chicago yang menggabungkan perusahaan korek api dan biskuit renyah, pernah menawarkannya dan gagal.
Albert Hageri, pengacara desa yang hipokrit, ingin mendukungnya, tetapi tidak cukup besar untuk meninggalkan kesan. Sampai kepandaian berbicara, Squibb melambungkan J.V. Morgan ke langit ketujuh, dari mana ia dapat memvisualisasikan hasil-hasil nyata dari sebuah kesepakatan finansial paling berani sepanjang sejarah. Proyek tersebut dianggap sebagai mimpi gila pengejar keuntungan cepat. Daya magnet finansial yang mulai satu generasi lalu menarik ribuan perusahaan kecil dan kadang tidak terkelola dengan baik ke dalam kombinasi besar dan membunuh persaingan menjadi praktik umum dalam industri baja berkat taktik pembajak dunia bisnis yang periang. John W. Gates sudah membentuk American Steel dan Wire Company dengan menggabungkan sejumlah perusahaan kecil dan bersama Morgan mendirikan Federal Steel Company. The National Tube dan American Bridge adalah dua usaha Morgan lainnya. Sementara Moore bersaudara telah meninggalkan bisnis korek api dan biskuit untuk membentuk grup Amerika, Tin Plate, Steel Hope, Seed Steel, dan National Steel Company. Akan tetapi, bagi perusahaan gabungan vertikal raksasa Andrew Carnegie, sebuah perusahaan gabungan yang dimiliki dan dioperasikan oleh 53 mitra, kombinasi-kombinasi lain tersebut tidak berarti apa-apa. Mereka boleh bersatu sesuka mereka, tetapi bahkan mereka semua disatukan pun tidak akan mampu mengusik organisasi Carnegie, dan Morgan tahu itu. Bapak tua dari Skotlandia itu pun tahu. Dari ketinggian Kastil Skybow, beliau sudah melihat. Pertama dengan perasaan senang dan kemudian dengan jengkel. Usaha-usaha perusahaan Morgan yang lebih kecil untuk memotong bisnisnya. Ketika usaha-usaha tersebut sudah dianggap keterlaluan, emosi Carnegie berubah menjadi kemarahan dan balas dendam. Selama ini ia tidak pernah tertarik pada bisnis kawat, pipa, hook, atau lembaran. Sebaliknya, ia cukup puas menjual ke perusahaan-perusahaan tersebut baja mentah dan membiarkan mereka mengolahnya menjadi apapun yang mereka inginkan. Sekarang, dengan Squibb sebagai letnan kepala dan bertanggung jawab, ia berencana menggilas para musuhnya ke tembok. Jadi, dalam pidato Charles M. Squibb itulah Morgan melihat jawaban atas permasalahannya dengan penggabungan. Sebuah perusahaan gabungan tanpa Carnegie raksasa terbesar sama sekali bukan sebuah perusahaan gabungan. Puding buah plum, kata seorang penulis, tanpa buah plum. Pidato Squibb pada satu malam tanggal 12 Desember 1900 tidak diragukan lagi menimbulkan penafsiran tersebut. Meski bukan keniscayaan bahwa bisnis raksasa Carnegie dapat ditarik ke dalam tenda Morgan. Ia berbicara tentang masa depan industri baja. Reorganisasi demi efisiensi, spesialisasi, penutupan pabrik-pabrik yang tidak menguntungkan, dan konsentrasi usaha di bidang properti yang mulai berkembang. Ekonomi lalu lintas, bahan tambang, ekonomi pada bagian biaya tidak langsung dan administrasi, serta menguasai pasar luar negeri. Lebih dari itu, ia mengatakan kepada para pembajak tersebut di mana letak kesalahan mereka selama ini. Tujuan mereka, katanya, adalah menciptakan monopoli, menaikkan harga, dan menghasilkan dividen yang gemuk untuk mereka sendiri dengan cara yang tidak layak. Squibb sangat menentang sistem ini. Sempitnya wawasan kebijaksanaan semacam itu, katanya, kepada para pendengarnya, adalah karena kebijakan tersebut membatasi pasar dalam sebuah era ketika segala hal menutur perluasan. Dengan menurunkan harga baja, katanya, sebuah pasar yang terus berkembang akan lahir.
akan lebih banyak permintaan akan baja, dan pangsa yang cukup besar dalam perdagangan dunia akan dikuasai. Sebenarnya, meski ia sendiri tidak menyadarinya, Schwab adalah seorang pendukung teori produksi massal modern. Akhirnya, jamuan di University Club berakhir. Morgan pulang untuk memikirkan ramalan Schwab yang menggoda. Schwab kembali ke Pittsburgh untuk menjalankan usaha baja untuk Andrew Carnegie. Sementara Gary dan yang lainnya kembali ke bursa, sambil menghitung-hitung langkah selanjutnya. Tidak butuh waktu lama, Morgan hanya perlu sekitar 1 minggu untuk mencerna alasan yang diajukan Schwab. Setelah meyakinkan dirinya tidak akan terjadi masalah finansial, ia mengundang Schwab dan mendapati anak muda tersebut sangat segan. "Pak Carnegie," kata Schwab, "tidak akan suka jika mengetahui presiden perusahaan yang sangat ia percayai main mata dengan penguasa Wall Street. Jalan yang tidak akan pernah diinjak lagi oleh Carnegie." Konon, John W. Gates, sang oportunis, juga mengabari jika Schwab kebetulan ada di Hotel Bellevue di Philadelphia. J.V. Morgan mungkin juga kebetulan berada di sana. Akan tetapi, sesampainya Schwab di tempat itu, Morgan sedang sakit di rumahnya di New York. Dan begitulah, karena desakan orang tua tersebut, Schwab pergi ke New York dan muncul di perpustakaan tokoh keuangan tersebut. Para sejarawan ekonomi yakin bahwa sejak awal sampai akhir drama, panggung sudah ditata oleh Andrew Carnegie. Jamuan makan malam Schwab, pidato terkenal tersebut, pertemuan minggu malam antara Schwab dan Raja Uang, semua sudah diatur oleh orang Skotlandia yang cermat ini. Kenyataannya tidak seperti itu. Ketika Schwab dipanggil untuk merundingkan kesepakatan tersebut, beliau tidak pernah tahu apakah bos kecil itu, panggilan yang diberikan Andrew, bahkan mau mendengarkan tawaran untuk menjual, khususnya kepada sekelompok orang yang Andrew anggap tidak bermoral. Akan tetapi, Schwab tetap pergi ke pertemuan dengannya, dengan tulisan tangannya sendiri, 6 lembar angka dalam huruf copperplate. Sambil membayangkan nilai fisik dan potensi kemampuan, menghasilkan pendapatan setiap perusahaan baja yang ia anggap sebagai bintang utama dalam grup perusahaan logam yang baru tersebut. Keempat orang tersebut merenungi angka-angka ini sepanjang malam. Sang ketua tentunya adalah Morgan, yang begitu tenggelam dalam kepercayaannya terhadap hak asasi atas uang. Bersamanya adalah sang mitra yang ningrat, Robert Berkon, seorang sarjana dan orang terpandang. Yang ketiga adalah John W. Gates, yang diejek Morgan sebagai penjudi dan ia manfaatkan sebagai alat. Orang keempat adalah Schwab, yang paling paham tentang proses pembuatan dan penjualan baja dibanding semua yang ada dalam kelompok tersebut. Sepanjang pertemuan, angka-angka yang disodorkan orang Pittsburgh tersebut tidak pernah dipertanyakan. Jika ia berkata sebuah perusahaan bernilai sedemikian, perusahaan tersebut bernilai sedemikian dan tidak ada bantahan. Ia juga menuntut kombinasi tersebut beranggotakan perusahaan-perusahaan yang ia pilih. Ia telah melahirkan sebuah perusahaan tanpa duplikasi di dalamnya, tidak bahkan untuk memenuhi kerakusan teman-temannya yang ingin membebankan perusahaan-perusahaan mereka ke pundak Morgan yang lebar. Jadi, ia dengan sengaja meninggalkan sejumlah bisnis yang segera menjadi incaran walrus dan competitors dari Wall Street. Menjelang fajar, Morgan berdiri dan meluruskan punggungnya. Tinggal satu pertanyaan. Apa Anda dapat membujuk Andrew Carnegie untuk menjualnya? Akan saya coba, jawab Schwab. Kalau Anda dapat membujuknya, akan saya urus sisanya, kata Morgan. Sejauh ini lancar. Akan tetapi, maukah Carnegie menjual? Berapa yang ia inginkan?
Menurut Square sekitar 320 juta dolar. Dalam wujud apa pembayarannya? Saham biasa atau saham istimewa? Obligasi? Tunai? Tak seorang pun dapat mengumpulkan uang sepertiga miliar dolar tunai. Ada sebuah pertandingan golf di bulan Januari di lapangan St. Andrew yang beku di dekat Winchester. Andrew menutup rapat tubuhnya dengan baju hangat untuk menahan dingin. Sedang Charlie seperti biasa berbicara banyak untuk mengangkat semangat beliau. Akan tetapi, tak sepatah kata bisnis pun terucap sampai kedua pemain tersebut duduk di pondok Carnegie yang hangat di pinggir lapangan. Kemudian dengan daya bujuk yang sama, dengan yang telah menghipnosis 80 orang jutawan di University Club, Square menumpahkan harapan akan pensiun yang nyaman dengan jutaan dolar tak terhitung untuk memuaskan sifat dermawan orang tua tersebut. Carnegie berhitung dan menuliskan sebuah angka pada secari kertas, memberikannya kepada Square dan berkata, "Baiklah, ini angka yang saya mau." Angka tersebut mendekati 400 juta dolar dan diperoleh dengan mengambil 320 juta dolar yang disebutkan Square sebagai angka dasar dan menambahkan 80 juta dolar sebagai peningkatan nilai modal selama 2 tahun sebelumnya. Selanjutnya, di atas dek sebuah kapal transatlantik, seorang Skotlandia itu dengan menyesal mengatakan kepada Morgan, "Andai saya meminta tambahan sebesar 100 juta dolar, andai Anda memintanya, pasti saya berikan," jawab Morgan dengan ceria. Square yang berumur 38 tahun memperoleh ganjarannya. Ia ditunjuk menjadi presiden perusahaan baru tersebut dan terus menjabat sampai tahun 1930. Kisah dramatis bisnis raksasa yang baru Anda baca ini dimasukkan ke dalam buku ini karena kisah tersebut adalah sebuah gambaran sempurna metode mengubah hasrat ke wujud fisiknya. Saya membayangkan beberapa pembaca akan mempertanyakan pertanyaan bahwa sebuah hasrat tak berwujud saja dapat diubah ke wujud fisiknya. Pasti mereka akan berkata, "Anda tidak dapat mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada." Jawabannya ada dalam cerita tentang United States Steel. Organisasi raksasa itu lahir dalam pikiran satu orang. Rencana yang memberi organisasi tersebut pabrik-pabrik baja yang memberinya stabilitas finansial tercipta di pikiran orang yang sama. Keyakinan, hasrat, imajinasi, dan kegigihannya adalah bahan utama pembuatan United States Steel, pabrik baja dan peralatan yang dimiliki perusahaan tersebut setelah perusahaan itu secara hukum ada. Adalah kebetulan, tetapi analisis yang cermat akan menemukan bahwa taksiran nilai harta yang dimiliki perusahaan meningkat menjadi kira-kira 600 juta dolar berkat transaksi yang menyatukan mereka di bawah satu manajemen. Dengan kata lain, ide Charles M. Square ditambah keyakinan yang ia cangkokkan ke benak J.V. Morgan dan lain-lainnya laku dan menghasilkan laba sekitar 600 juta dolar. Bukan jumlah main-main untuk sebuah ide. Apa yang terjadi pada beberapa orang ini setelah mengambil bagian laba mereka yang bernilai jutaan dolar yang dihasilkan transaksi tersebut bukan urusan kita sekarang. Hal yang penting dari prestasi tersebut adalah capaian tersebut merupakan bukti tak terbantah tentang logika filosofi yang digambarkan dalam buku ini. Bahkan, kepraktisan filosofi ini telah diperkuat dengan fakta bahwa United States Steel Corporation berkembang dan menjadi salah satu perusahaan paling kaya dan berkuasa di Amerika, memperkerjakan ribuan orang, mengembangkan aplikasi baru untuk baja, dan membuka pasar-pasar baru, sekaligus membuktikan bahwa laba senilai 600 juta dolar memang layak didapat.
Kekayaan berawal dalam wujud pikiran. Jumlahnya hanya dibatasi oleh orang dengan pikiran semacam itu. Keyakinan menghilangkan batasan-batasan. Ingat ini ketika Anda telah siap bernegosiasi dengan kehidupan untuk apapun yang Anda minta sebagai harga Anda karena telah melewati jalan ini. Ingat juga bahwa orang yang menciptakan United States Steel Corporation praktis bukan orang yang terkenal kala itu. Ia hanyalah seorang pembantu Carnegie sebelum ia mencetuskan ide terkenalnya tersebut. Setelah itu, ia segera memperoleh kekuasaan, kejayaan, dan kekayaan. Contoh lain tentang bagaimana keyakinan dalam sebuah ide menjadikan seseorang jutawan dan lewat ide tersebut membantu orang lain meningkatkan kekayaan mereka. Sir John Templeton adalah orang dengan keyakinan besar terhadap bakatnya, melakukan investasi yang jitu dan menguntungkan. Templeton lebih baik dibanding kebanyakan orang dalam menginvestasikan uang karena orang umumnya berinvestasi atas dasar emosi dan ketidaktahuan dan bukan akal sehat. Ia merasa bahwa dengan memakai keterampilannya berinvestasi, ia tidak hanya dapat membantu para investor kecil, tetapi juga mendapat banyak uang untuk dirinya sendiri. Untuk mewujudkan hal ini, ia mendirikan sebuah kelompok reksadana guna mengelola uang orang lain. Ini adalah usaha perintis karena reksadana adalah sebuah konsep yang relatif masih baru. Templeton berhasil menyisipkan konsep tersebut di antara konsep-konsep investasi paling penting saat ini. Ia mengenang bahwa pada rapat tahunan pertama reksadana pertumbuhan Templeton, pesertanya adalah John Templeton, seorang karyawan paruh waktu dan seorang pemegang saham. Rapat kami adakan di ruang makan seorang mantan eksekutif General Foods untuk menghemat uang. Reksadana Templeton kini memiliki lebih dari 6.000 karyawan di seluruh dunia dan aset senilai 36 miliar dolar. Mendorong pertumbuhan adalah reputasi yang layak disandang grup Templeton sebagai salah satu kelompok investasi terkemuka. Sebuah investasi 10.000 dolar pada reksadana pertumbuhan Templeton 40 tahun lalu sama dengan 3 juta dolar saat ini. Pada saat pensiun dan menjual bunga reksadana, kelompok Templetonnya pada tahun 1992 sekitar 400 juta dolar. Selain kesuksesan pribadi, ia berhasil membantu, menurut perkiraannya, 1 juta orang memperoleh uang.